Bismillahirrahmanirrahim. Selamat datang di Kepo Kirim Email Podcast bersama saya Fikri Fatullah. Kepo didukung oleh Kirim Email, layanan email marketing yang kami desain khusus untuk pebisnis seperti Anda. Silahkan gunakan kode kupon Kepo. Itu akan memberikan Anda diskon 10% untuk berlangganan Kirim Email. Kirim Email itu adalah alamat website. Silahkan ketik kirim.email dan saat Anda mendaftar gunakan kode kupon Kepo KEPO ya. Nah, saat saya rekam ini 27 Januari, ya hari Rabu. Ya mungkin sedikit terlalu cepat tapi nggak apa, karena biasanya podcast itu di kami melalui proses editing, proses konversi ke artikel, proses publishing kami bilangnya, dan mungkin baru sampai ke Anda itu ada jeda 1 minggu ya dari saya rekam. Ya, insya Allah. Nah, tema yang akan saya angkat kali ini adalah 1 tahun pandemi. 1 tahun pandemi COVID-19 ya. Sebenarnya kasus pertama COVID itu sudah terjadi itu dari 17 November kalau saya tidak salah ya. Jadi sebenarnya ini sudah lebih dari setahun lah ya. 17 November 2019 bukan 2020 ya. 2019 ya, sudah lebih dari setahun sebenarnya. Oke. Nah, tapi nggak apa-apa ya, kita coba refleksi saja. Jadi ini bukan untuk membandingkan ya, ini bukan untuk membandingkan siapa yang sukses dan siapa yang gagal beradaptasi, bukan itu ya. Ini bukan bahasan tentang itu, dan ini bukan juga perayaan ya. Nothing to celebrate ya. Apa sih yang mau dirayakan, gak ada. Intinya ini refleksi buat saya pribadi, terutama ya, refleksi buat saya pribadi setelah setahun ini ya. Dan saya banyak belajar setahun ini, karena ini kondisi yang luar biasa yang seumur hidup saya belum pernah saya alamin, dan mungkin juga seumur hidup Anda ya belum pernah Anda alamin, dan mudah-mudahan ya jangan lagi kita alamin, amin ya. Mudah-mudahan ini segera berakhir, dan jangan lagi kita alamin ya. Tapi walaupun saya berdoa dan berharap, terus saya berdoa ini segera berakhir, saya tidak menunggu ini berakhir ya. Jadi saya tentu saja saya berharap yang terbaik, saya berdoa yang terbaik, tapi saya tidak menunggu ya. Dan itu sudah saya bahas di episode-episode sebelum ini ya. Silakan Anda dengarkan. Nah, di sini setahun saya berusaha mencari pola. Ya, saya berusaha mencari pola orang-orang yang yang bertahan, bukan hanya bertahan tapi bertumbuh. Saya punya beberapa teman yang saat ngobrol, saat kita kemarin nongkrong di awal tahun gitu kan ya, atau video call iseng-iseng itu, gimana bisnis gitu kan, percakapan biasa. Wah ya, tumbuh mas 40%, tumbuh mas walaupun cuma 10%, ada yang tumbuh mas 800%, ada yang begitu ya. Nah, saya coba mundur lagi ke belakang ya. Saya mengambil mental notes atau catatan mental gitu ya, catatan dalam pikiran saya saat saya berbicara dengan mereka. Saya berusaha melihat pola ya. Dan beberapa chat yang saya lakukan atau email yang saya kirimkan, saya kumpulkan lagi setahun ke belakang tentang saat saya berbicara tentang bisnis-bisnis atau perusahaan-perusahaan atau organisasi yang bertumbuh di saat pandemi ya, yang berhasil beradaptasi, yang berhasil bertahan di saat pandemi. Bukan yang bertahan ya, tapi bertumbuh gitu loh. Baik dari teman-teman saya yang ada di Indonesia maupun yang di luar Indonesia ya. Karena saya tergabung di beberapa komunitas SaaS, software as a service, SaaS itu ya. Dan saya ngobrol sama mereka, ada yang sudah tutup SaaS-nya tentu saja, ada yang tutup, ada yang dapat pendanaan baru, ada yang makin profit dan lain-lain. Nah, saya coba kumpulin polanya. Karena jika Anda mungkin pernah dengar podcast ini dari awal ya, saya selalu penasaran dengan pola ya, karena saya percaya sukses berpola, gagal berpola, sesuatu itu semuanya berpola ya. Allah menciptakan dunia ini dalam pola yang sangat indah gitu loh ya. Nah, masalahnya nggak selamanya dia kelihatan kasat mata gitu loh, nggak selamanya dia nongol dan memberitahu kita, oh ini loh polanya. Enggak. Seringnya dia itu tersembunyi, seringnya dia tersirat, seringnya dia tersimpan dalam pesan-pesan yang dikirim oleh teman-teman kita, dalam perkataan yang diucapkan oleh orang lain. Seringnya dia tersimpan dalam kalimat-kalimat yang kita tulis ya, atau yang ditulis oleh orang lain. Seringnya dia tersimpan dalam video atau rekaman yang dipublish oleh orang lain. Nah, saya berusaha mencari pola itu. Apa sih pola? Dan itu sangat-sangat tidak mudah ya. Saat mencari kesamaan suksesnya atau bertumbuhnya orang-orang di tengah pandemi gitu. Sangat tidak mudah setahun ini ya. Dan
Mungkin yang saya temukan ini adalah beberapa yang akan saya bahas di episode kali ini adalah beberapa temuan saya. Ya, temuan saya dari orang-orang yang menurut saya lagi sukses menavigasi bisnisnya bertumbuh di tengah pandemi. Yang menurut saya sangat luar biasa yang mereka lakukan. Nah, apa sih yang membuat apa sih kesamaan yang ada di antara mereka? Saat saya lihat, mungkin jenis bisnisnya ya, bisnis kuliner tidak bertumbuh loh, ada yang bertumbuh gitu loh, ya. Atau ada yang bertahan lah paling tidak, ya KFC kita lihat bertahan, ya Pizza Hut kita lihat bertahan yang sampai viral Pizza Hut jualan di pinggir jalan gitu kan. Ada juga yang drop sampai bangkrut, ya ada. Nggak usah balik, mudah-mudahan kita jangan gitu kan ya. Ada yang ya biasa aja, stagnan ada. Ya, nah apa sih polanya? Ya ternyata bukan jenis bisnisnya. Ya ada juga bisnis, ada yang bilang mas, ya kan mas enak bisnisnya software, distribusinya gampang gitu kan. Lah ada juga bisnis software yang bangkrut gitu loh selama pandemi kemarin gitu loh. Nah jadi apa sih polanya? Ya. Oke, saya coret. Jenis bisnis itu tidak berpengaruh ke apa sih sukses atau tidaknya orang menavigasi bisnisnya di pandemi ya. Bahkan Airbnb yang bisnis travel yang paling hancur ya, sehancur-hancurnya bisnis itu mungkin bisnis travel ya, terutama haji dan umroh gitu kan ya. Karena pemerintah Saudi sempat melarang kegiatan haji dan umroh, dan saya punya sahabat, teman, tetangga malah itu yang ya boleh dibilang jadi zero income ya, itu gara-gara ya nggak bisa masukin, nggak bisa berangkatin orang setahun gitu kan ya. Dia lakukan apa saja selama izin haji umrohnya tidak dicabut pemerintah Saudi, jadi semua dia jualin untuk mempertahankan itu gitu loh. Itu semangat juang yang luar biasa ya, semoga Allah lah yang balas, amin ya. Nah bahkan ada yang bertahan ya, contoh Airbnb. Walaupun Airbnb sempat diwawancara dan bilang kami bangun mati-matian bertahun-tahun, hampir hancur dalam waktu 2 minggu gitu loh. Tapi dia bertahan juga gitu loh. Ya, dan ada beberapa travel lain yang beradaptasi dan bertahan, yang tadinya dia jual paket-paket liburan, sekarang dia jual event ya. Event virtual. Ada yang dia tiba-tiba jual rental mobil karena banyak orang yang akhirnya pergi kemana-mana karena bisa work from home dan lain-lain gitu kan ya. Ada yang seperti itu ya. Nah, jadi apa sih polanya ya? Kalau jenis bisnis itu bukan bagian dari polanya apa sih ya? Ya tentu saja secara natural ya, jenis bisnis membantu. Jika Anda berbisnis mungkin travel ya, mungkin secara natural dia akan terkena gitu loh ya. Dan beberapa bisnis malah ya, secara natural akan melejit ya, contoh seperti bisnis kesehatan ya, APD, masker, suplai obat-obatan gitu. Ya mungkin akan melejit secara natural ya, lagi lah itu mungkin momentum ya. Nah, jadi apa? Ya ini yang berusaha saya tanyakan ke diri saya sendiri, yang berusaha saya jawab sendiri, saya cari jawabannya di mana-mana. Ya apa sih polanya? Dan alhamdulillah mungkin ketemu. Ya paling nggak sedikit lah ya, menurut saya ketemu polanya. Ya. Kata yang tepat, kata yang mungkin proper, yang tepat menggambarkan orang dengan karakteristik bisa bertahan ini, yang bisa menavigasi bisnisnya bertumbuh di tengah pandemi, itu adalah resilience. Resilience adalah ketahanan, ya, atau berdiri lagi setelah jatuh atau beradaptasi gitu ya. Ketahanan sih artinya secara harfiah kalau kita lihat di Google Translate adalah ketahanan, cuman maknanya bisa banyak ya, resilience ya. Dan saya lalu bertanya ya, apa yang dilakukan orang-orang yang punya resilience atau ketahanan yang tinggi gitu loh. Nah ini pertanyaan yang lain lagi gitu kan, dan akhirnya ketemu jawabannya kemarin dibantu oleh guru NLP saya Pak Wiwoho. Jadi kemarin Pak Wiwoho bikin alumni Indo NLP, kebetulan saya belajar NLP di Indo NLP ya. Terus kami bahas resilience, tema yang luar biasa bagus dan luar biasa tepat menurut saya ya. Dan apa yang saya temukan di lapangan itu ternyata muncul juga di poin-poinnya Pak Wiwoho gitu loh. Wah, ternyata ada kemiripan pola gitu loh ya. Jadi apa yang dilakukan sama orang-orang dengan yang resilience, atau mungkin kalau bisa kita model atau kita tiru, pertanyaan yang lebih tepat mungkin bagaimana kita ngelatihnya. Ya oke, resilience, ketahanan, iya, gimana caranya gitu loh ya. Ini yang jadi tantangan baru kan menjelaskannya. Karena ya kita sering banget ngomongnya, kamu mikir dong, saat ditanya gimana caranya Pak mikir gitu loh. Bingung jawabnya. Ya mikir lah tuh, otak dipakai, gimana caranya Pak pakai otak gitu kan. Nah, jadi jangan ngasih nasihat kalau cuman
menimbulkan pertanyaan baru yang malah nggak bisa kita jawab gitu loh. Jadi saat kita berikan nasihat, ya, itu kamu harus resilience, kamu harus tahan. Gimana caranya? Embuh, gitu kan ya, bingung. Nah, ini yang berusaha saya jawab. Ini yang tantangan ini yang saya berusaha jawab. Dan beberapa pola ini saya temukan di kelasnya Pak Wiwoho kemarin yang akan berusaha saya share. Sebenarnya materi ini juga public, ada di channelnya Pak Wiwoho di YouTube. Tapi ya saya nggak mengambil 100%. Beberapa mungkin ini temuan saya sendiri yang didukung oleh temuannya Pak Wiwoho. Mungkin boleh dibilang seperti itu. Ya. Nah, kita bahas yang pertama. Ya, jadi bagaimana cara melatihnya, cara melatih ketahanan atau bagaimana cara agar kita bisa lebih bertahan ya. Apa polanya orang-orang yang saya ngeliat dari sisi sebelah sana ya, sisi memodel apa polanya orang-orang yang bertahan di tengah pandemi yang berhasil menavigasi bisnisnya keluar dari pandemi. Sedangkan Pak Wiwoho materinya langsung cara melatih resilience gitu ya. Jadi dua arah berbeda, tapi hasilnya ternyata sama, ketemu di tengah ya. Hampir sama menurut saya. Ya, sama-sama banget mungkin enggak lah ya. Pak Wiwoho pengalaman beliau berpuluh-puluh tahun ngajar NLP ya. Beliau bisa membahasakannya jauh lebih baik daripada saya gitu loh ya. Sedangkan saya cuman ekor-ekor doang. Tapi ya sedikit baik temunya sama ya. Nah, apa yang saya temukan? Yang pertama adalah mereka selalu punya jaringan yang luas. Hampir selalu. Yang saya lihat, yang saya tanya tadi ya, bisnisnya tumbuh nggak? Tumbuh berapa? 40%. Tumbuh nggak? Tumbuh berapa? 10% yang walaupun dikit ya, tapi tumbuh. Tumbuh nggak tahun 2020? Tumbuh mas berapa? 800%, ada yang begitu, ada yang 500%, ada. Tapi pola sama, mereka punya jaringan yang luas. Jadi jawaban mereka hampir selalu seringnya, iya mas, kemarin aku kan beradaptasi begini mas, aku hubungin temanku, terus temanku hubungin ke teman ke teman, terus akhirnya jadi begini. Nah, itu pola yang hampir selalu saya temukan dalam orang-orang yang bertahan di pandemi. Ya malah kalau saya lihat ke belakang, mungkin termasuk kami di Kirim.email ya. Salah satu kami menavigasi untuk bertahan kemarin adalah kita bangun jaringan baru ke luar, ke internasional, ke luar Indonesia ya. Dan kita punya teman-teman affiliate baru yang luar biasa ya. Dan alhamdulillah dari jaringan itu banyak memberikan kontribusi revenue yang ya bagus lah Kirim.email ya. Nah, itu pola pertama yang saya temukan. Hampir selalu jaringan mereka itu luas kalau boleh saya bilang. Temannya itu banyak. Atau mereka berhasil membangun jaringan yang banyak saat pandemi. Nah, ini dua hal berbeda ya. Yang pertama memang jaringannya sudah luas duluan, sudah bagus duluan, dia tinggal berkembang, tinggal menyesuaikan. Yang kedua dia berhasil membangun jaringan saat terjadi pandemi itu gitu loh. Ya, ini butuh dua skill berbeda, tapi saya nggak akan dalamin ini. Ya, tapi prinsip saya dalam bangun jaringan adalah kita bangun jaringan saat belum butuh. Itu dia. Sama seperti kita menerima investasi, terimalah investasi dari luar, pendanaan saat kita lagi belum butuh. Ya, kenapa? Karena lebih natural buat saya ya. Saat kita bangun jaringan saat kita belum butuh itu jauh lebih natural daripada saat kita sudah punya kepentingan gitu loh ya. Saya nggak bilang kepentingan, opportunity, kesempatan itu sesuatu yang buruk atau enggak ya, itu tergantung responnya kan, tergantung bagaimana terjadi, dia netral gitu loh ya. Tapi buat saya sih bangun jaringan saat kita belum butuh ya. Ajakin ngopi orang saat belum butuh, ajakin video call saat belum butuh, sekedar ngobrol telepon saat belum butuh gitu loh ya. Telepon orang yang memang nggak bisa ngasih apa-apa ke kita, paling nggak saat ini gitu loh ya. Telepon orang karena pengen telepon, bukan karena aku apa enggak gitu ya. Lagi ada duit dikit ya, ajakin orang makan, teman-teman gitu, atau guru-guru kita ajakin makan gitu kan ya. Ngobrol yuk, ngobrolin apa kayak gitu ya kan. Gitu ya, itu yang saya lakukan dalam bangun jaringan ya. Saya nggak tahu itu salah atau benar, tapi itu berhasil buat saya, paling nggak menurut saya ya. Itu pola pertama, jaringannya luas ya. Pola kedua yang saya temukan dari orang-orang yang resilience-nya bagus adalah melakukan hal-hal bermanfaat di saat pandemi. Nah, ada yang ikut workshop, ada yang ikut kelas luar, ada yang merekomendasikan saya kelas namanya Second Brain dari Diego Forte, itu bagus sekali ya. Nah, dia selama pandemi dia ikut itu, dia praktekin Second Brain itu. Nah, terus ada yang tadi ya belajar hal-hal baru, ada yang belajar jujitsu, ada yang belajar Wing Chun ya, dan lain-lain, ada yang belajar masak gitu. Nah, mereka selalu mengisi kesehariannya dengan hal-hal bermanfaat. Saya juga pernah nulis ini di blog Kirim.email saat ada heboh-heboh kemarin investasi dengan hutang. Ya, artinya apa? Ada bukti, data yang empiris bahwa orang Indonesia selama pandemi banyak belajar tentang saham, investasi saham atau investasi yang lain-lain gitu loh ya. Dan itu ya buat saya, daripada hal-hal nggak bermanfaat seperti cuma nonton ya atau main game gitu kan ya. Ya mungkin bagusan seperti itu gitu loh. Jadi itu pola yang selalu saya temukan. Mereka selalu mengisi waktu mereka itu dengan hal bermanfaat. Seperti tidak ada bedanya pandemi dengan nggak pandemi.
yang nulis tetap nulis buku, nulis blog, yang coding tetap coding, yang desain tetap desain, yang bikin konten YouTube tetap bikin konten. Jadi produktif sekali gitu loh ya. Hari-harinya di tengah pandemi itu sangat produktif. Itu temuan kedua saya ya saat di lapangan. Saya selalu melihat mereka orang-orang yang ya itu mengisi waktunya dengan produktif ya. Sampai ada yang kemarin nanya di Instagram ya, sudah setahun nih COVID, sudah bisa apa gitu loh ya. Sudah menguasai skill baru apa? Itu pertanyaan yang cukup bagus sebenarnya. Dan itu saya tanyakan ke diri saya sendiri. Ya, sudah menguasai skill baru apa selama pandemi ya. Karena setahun itu adalah waktu yang cukup untuk paling nggak menguasai dasar dari disiplin ilmu apapun buat saya ya. Jika Anda belajar fisika kuantum pun setahun itu akan waktu yang cukup untuk Anda mempelajari dasarnya menurut saya ya gitu ya. Atau Anda pengen coding jadi programmer, Anda setahun itu akan Anda bisa menguasai basic coding gitu loh. Malah mungkin bukan hanya basic, Anda udah bisa bikin project mungkin gitu ya. Ya sama kayak Facebook Ads atau marketing. Setahun Anda belajar marketing, Anda mungkin udah bisa ROAS-nya udah bagus sekarang gitu loh ya. Jadi orang-orang yang mengisi waktu kosongnya dengan kegiatan yang bermanfaat. Ya. Lagi Islam mengajarkan kita ya, ada dua hal yang orang mensepelekan, ada dua nikmat yang disepelekan sama orang. Ya, yaitu waktu luang dan kesehatan. Ya. Banyak orang sehat dan banyak waktu luang dan dia menghabiskannya dengan hal-hal yang tidak bermanfaat ya. Nah, itu yang saya temukan polanya di orang-orang yang tadi ya bertumbuh saat pandemi bisnisnya, itu mereka selalu mengisi waktunya dengan hal bermanfaat. Ada yang ikut workshop ya walaupun online, ada yang ikut workshop walaupun offline gitu ya. Ada ya. Nah, terus temuan ketiga saya, mereka orang-orang yang berkata seperti ini, hampir semua ya, mungkin 70-80% berkata seperti ini. Aku dulu pernah di situasi yang lebih sulit, Mas. Nah, atau aku dulu pernah melewati situasi yang sulit, Mas, tapi survive gitu loh. Nah, hampir beberapa orang saya lihat, bahkan banyak mengatakan seperti itu. Ya, bahkan teman dekat saya sendiri mengatakan, ya kami dulu lebih parah lagi. Nah, ada yang mengatakan seperti itu. Lebih parah lagi, Fik. Dulu minus sekian ratus juta. Sekarang ya alhamdulillah walaupun nggak profit amat tapi nggak rugi gitu. Ada yang seperti itu. Jadi membahasakannya begini. Mereka adalah orang-orang yang terus memiliki harapan dalam hatinya gitu loh. Mereka orang-orang yang yakin adalah masa lalu tidak sama dengan masa depan. Jadi prinsipnya gini. Sukses kita hari ini belum tentu sukses kita esok hari. Hari ini kita punya iklan yang bagus, konversi tinggi. Hari ini kita misalnya bikin produk launching sukses, ya itu belum tentu kita sukses di esok hari. Dan sebaliknya, kita gagal hari ini launching, kita gagal hari ini mengiklan, besok belum tentu gagal juga gitu loh. Nah itu prinsipnya. Jadi orang-orang yang selalu memilih harapan dan orang-orang yang berkata, aku sudah pernah kok melewati ini. Ya, nah ini mungkin didukung juga oleh pengalaman ya karena kebanyakan yang saya dengar ngomong seperti itu adalah orang-orang yang bukan orang-orang baru dalam dunia bisnis lah gitu loh. Pengalaman sudah banyak ya, baik itu di dalam dunia profesional maupun dalam dunia usaha, dan mereka ngomong seperti itu. Saya pernah di kondisi yang seperti ini juga, lebih parah kondisi keuangannya, tapi kami survive. Saya pernah begini tapi survive begitu ya. Dan saya sendiri mungkin bisa berkata seperti itu ya, karena 2019 kirim.email itu sempat krisis dan kami minus berapa ratus juta gitu kan. Ya alhamdulillah survive gitu loh. Nah jadi saat kejadian COVID kemarin itu kami sudah dipersiapkan ya. Allah seperti sudah mempersiapkan kami di 2019 untuk diberikan krisis yang begitu menantang ya. Yang begitu masuk 2020 ini sudah lebih ready nih ya. Saya sudah lebih bijak mengatur keuangan mungkin, menurut saya paling enggak gitu ya. Saya bisa mengantisipasi banyak hal ya. Begitu kasus pertama COVID di Indonesia, saya langsung bersiap sama tim gitu kan. Kami langsung restrukturisasi cost. Kami langsung nabung, ya kami langsung menahan pengeluaran yang besar, kami langsung menahan investasi yang besar, kami langsung membuka channel pemasaran baru dan lain-lain. Ya jadi saya pribadi juga bisa mengatakan ya bahwa kirim.email pernah melalui masa-masa yang juga sulit, alhamdulillah survive. Jadi ini adalah masa menantang. Saya nggak bilang sulit itu belief ya, menantang. Ya, kami pernah melalui masa yang sangat menantang di 2019, jadi 2020 itu ya kami anggapnya tantangan baru gitu loh. Ya tantangan baru yang alhamdulillah nggak dari sisi kondisi finansial mungkin nggak separah 2019 ya. Malah jauh lebih baik. Selain dia beli harapan, ini pola keempat ya, masih berhubungan dengan pola ketiga. Pola ketiga adalah dia punya harapan yang kuat, semangat yang kuat, dia punya belief yang bagus ya.
Nah, di dalamnya ada orang-orang salah satu bentuk beliefnya tadi ya, dia berkata seperti itu ya. Dia berkata, aku pernah melewati ini, maka aku bisa survive lagi nih gitu loh ya. Dia yakin gitu loh ya. Nah, hal seperti itu tidak bisa dia ucapkan kalau dia nggak bisa ngambil pelajaran. Nah, ini pola yang keempat. Mereka adalah orang-orang yang bisa mengambil pelajaran atau mengambil apa ya, hikmah dari sebuah kejadian gitu loh. Ya, setiap kejadian itu jadi pembelajaran bagi mereka. Ya, jadi kalau ada kejadian tadi ya, misalnya ya dulu pernah kami krisis, dulu pernah kami eh, hilang semua timnya, dibawa kabur orang. Nah, itu dia jadi pelajaran. Dia mengambil pelajaran dari situ. Oh, berarti next time tuh begini, next time begitu. Nah, mereka bukan orang-orang menyalahkan. Mereka bukan orang menyalahkan. Ya, dulu kan gara-gara dia nih makanya kami bangkrut. Enggak gitu. Ngomongnya kami dulu pernah bangkrut, ya. Pelajarannya dari situ adalah begini dan tidak akan kami ulangi kesalahannya. Nah, gitu. Orang-orang mengambil pelajaran. Ini pola keempat dari orang-orang yang buat saya resilience-nya atau ketahanannya bagus, ya. Jadi dari pelajaran yang diambil dia jadi punya confident atau percaya diri dan dia akhirnya punya belief. Yang tadi masuk ke poin ketiga, dia punya harapan yang tinggi, dia punya keyakinan diri yang tinggi gitu loh. Kenapa? Dia mengambil pelajaran gitu loh. Jadi poin keempat justru adalah penyebab poin ketiga buat saya. Jadi orang yang bisa mengambil pelajaran itu adalah orang-orang yang akhirnya punya confidence atau rasa percaya diri yang tinggi. Ya, kita pernah melewati badai, kita akan melewati badai lagi. Nah, di YouTube juga ada channel yang dimana orang Indonesia ya camping di pulau terpencil yang gak ada penghuninya gitu loh. Ya kalau saya ditaruh di pulau itu ya mungkin panik dulu gitu kan. Ya dia nggak ada, tenang aja gitu loh. Dia nyampe pernah kesorean di pulau itu, terus dia bermalam, kemalaman gitu kan ya, terlambat dia bangun tendanya, akhirnya udah gelap duluan sebelum tendanya berdiri. Tapi ya dia tenang aja, saya lihat ekspresi wajahnya sangat tenang, intonasi suara sangat tenang di video itu gitu loh ya. Kenapa? Dia sudah pernah di posisi itu dan dia mengambil pelajaran mungkin dari aktivitas camping dia sebelumnya gitu ya. Pola kelima berarti ya. Pola kelima adalah mereka orang-orang yang sehat secara fisik ya dan mental. Ini mereka orang yang sehat gitu loh. Orang yang berpikir positif, sehat ya. Ngobrol dekat mereka itu energi kita tuh naik gitu loh, semangat gitu loh. Yang tadinya mungkin kita banyak pikiran down gitu kan ya. Gitu ketemu dengan mereka itu kayak oh ya gitu, semangat lagi gitu loh. Ya. Nah, mereka orang-orang yang sehat fisik maupun mental. Mereka orang-orang yang ya goes ya, sepedaan atau mungkin hobi olahraga seperti main futsal, main bulu tangkis gitu ya. Orang-orang yang sehat secara fisik dan mental. Orang-orang yang secara ya buat saya sih salah satu cara untuk membuat mental yang sehat adalah ya dengan punya spiritual belief yang tinggi gitu kan. Artinya dia orang yang banyak berserah diri pada Allah, orang yang banyak berdoa. Jadi mental itu kuat dan sehat gitu loh ya. Apa-apa itu ya sudah lama sudah qadarullah, memang mungkin seperti ini. Apa-apa itu begitu gitu loh. Nggak terus down ada masalah, enggak. Semuanya tuh kokoh gitu loh ya. Nah, mereka orang-orang yang sehat, itu pola. Jadi jagalah kesehatan. Ya, karena tubuh dan pikiran itu bukan bukan hal yang bisa dipisahkan menurut saya ya. Orang yang sehat akan cenderung berpikir sehat ya, baik ya. Orang yang kurang sehat ya mungkin berpikir juga kurang sehat dan sebaliknya ya. Orang yang banyak banget berpikir yang kurang sehat, yang kurang baik, tubuhnya jadi ngikut ya. Makanya stres bisa memicu banyak kesehatan fisik ya. Jadi ini pola yang saya temukan di lapangan ya, bahwa orang-orang yang bertahan adalah orang-orang yang sehat secara fisik. Mereka goes, mereka badannya bagus, tubuhnya fit gitu ya, staminanya kuat gitu loh, sehat secara fit dan sehat secara mental. Nggak gampang tersinggung, nggak gampang marah, stabil emosinya gitu kan ya, nggak gampang ya itu di senggol dikit nggak langsung panas gitu kan ya, di menghadapi konflik di sosial media misalnya ada orang komen aneh-aneh dia santai aja gitu kan ya. Nah ini pola selanjutnya yang saya temukan ya. Terus pola yang terakhir, mereka adalah orang-orang yang sangat terencana ya, terstruktur kalau boleh saya bilang. Ya, jadi mereka punya strategi ya, misalnya 2020 awal tahun gitu kan ya, disusun strateginya, ternyata Covid, strategi itu berubah gitu loh, disusun lagi, struktur lagi. Oh ini begini. Orang-orang sangat terencana ya. Orang-orang yang punya strategi yang bagus, orang-orang yang bersikap proaktif ya menghadapi masalah dan
bukan hanya strateginya tepat, tapi actionnya tepat. Jadi strategi dan execution yang tepat gitu. Itu mungkin pola keenam. Ya dia punya strategi dan mengeksekusinya dengan baik gitu loh. Jadi dan strateginya fleksibel ya. Begitu ada kejadian seperti COVID ya, mereka langsung mengubah strateginya gitu loh. Jadi mereka mungkin kata-kata yang populer ya itu ya, kita kaku terhadap goal, fleksibel terhadap strategi. Ini mungkin pas sekali kalimat itu di sini. Ya, saya temukan orang-orang itu seperti ini ya. Jadi fleksibel sekali strateginya. Oke, misalnya begini, COVID nih. Jadi gimana? Ya udah, tahan dulu budget iklannya. Ada yang begitu kemarin ngobrol sama saya. Kami juga di awal-awal COVID itu menahan budget iklan. Traffic dari mana? Traffic dari organik, SEO, mana sosial media. Ada yang langsung mengalihkan budgetnya ke endorse, ada yang mengalihkan budgetnya ke PR yang tampil-tampil di media-media besar di Indonesia dan lain-lain. Ya, jadi sangat fleksibel mereka. Strategi itu cepat berubah, tapi lagi tujuannya tanpa kehilangan arah ya, tanpa kehilangan tujuan. Jadi dia bukan gerasa gerusuk ngubah strategi terus tujuannya baru, enggak. Yang tadinya target omset sekian jadi turun 50% misalnya, enggak gitu. Target omset tetap gitu kan, target revenue tetap, target pertumbuhannya tetap, tapi strateginya berubah terus. Kenapa? Ya melihat merespon kebijakan pemerintah, merespon kondisi pasar, merespon itu ya kondisi lockdown dan lain-lain. Mereka berubah terus gitu loh. Ya. Dan eksekusinya rapi. Jadi saat dia berubah, itu timnya berhasil mengikuti gitu loh. Timnya satu perusahaan berhasil mengikuti perubahan itu gitu. Itu nggak mudah. Sangat tidak mudah. Ya. Tapi itu yang saya lihat pola-polanya dari orang-orang yang memiliki resilience atau ketahanan yang tinggi yang berhasil menavigasi bisnisnya di dalam pandemi dan bertumbuh. Ya. Saya akan coba rangkum. Yang pertama adalah dia punya jaringan yang luas, ya. Yang kedua dia mengisi hari-hari yang kosong di pandemi kemarin dengan hal bermanfaat. Dia belajar hal baru. Ada yang olahraga, ada yang memperbaiki hubungan dengan keluarga, ya, karena nggak pernah ketemu keluarga, sekarang jadi ketemu. Jadi ada selalu hal-hal yang bermanfaat yang dilakukan, ya. Terus dia punya belief, dia punya keyakinan, dia yakin, dia confident, ya, percaya diri bahwa dia bisa melalui ini. Dia punya keyakinan yang sangat tinggi, pede sekali. Terus yang keempat, dia orang-orang yang mengambil pelajaran dari sebuah kejadian. Ya, saya dulu pernah ingat banget ada teman saya bilang tidak ada iklan yang rugi. Ya, iklan yang boncos pun menghasilkan pembelajaran gitu. Ya walaupun kami setengah bercanda ngomongin itu, tapi saya akan petik ke kalimat itu di sini ya. Jadi itulah bagi orang-orang yang bisa mengambil pelajaran, maka setiap kejadian itu ada manfaatnya. Walaupun tidak semua kejadian baik ya. Saya nggak bilang semua kejadian itu baik, enggak. Ya ada kejadian yang memang menimpa kita tuh kurang baik, tapi bagaimana kita bisa membuatnya bermanfaat itu adalah skill buat saya, ya. Dan inilah orang-orang yang bisa mengambil pelajaran. Ya. Dia bisa mengambil manfaat dari setiap kejadian. Kenapa? Dia mengambil pelajaran dari situ dan menerapkannya ke dirinya di masa depan. Ya. Terus dia orang yang sehat secara fisik dan mental, ya. Terus dia pola keenam adalah dia orang-orang yang strateginya fleksibel dan eksekusinya rapi gitu loh. Ya intinya mereka orang-orang terstruktur dan perusahaannya bisa keep up, bisa ngikutin bareng dia gitu loh. Ya. Itu mungkin 6 polanya ya yang saya temukan dari orang-orang yang resilience tinggi selama setahun ini. Dan walaupun urutannya nggak sama, walaupun kalimat-kalimatnya nggak tepat, tapi beberapa pola ini muncul juga saat saya ikutin kemarin kuliahnya Pak Wiwoho ya saat pandemi kemarin. Jadi ini yang buat saya pede, confident membagikan ini ke Anda karena wah beberapa poin udah cocok nih gitu loh ya. Itu mungkin dari saya ya. Jika Anda punya poin-poin tambahan, monggo. Saya juga pengen dengar cerita Anda ya. Silakan email ke Fikri fikry@kirim.email. Sambil dengar Anda bisa buka aplikasi email Anda dan Anda bisa kirim email ke saya karena podcast bisa didengar nyambi ya. Jadi silakan email sekarang. Jangan tunggu, nanti kalau nunggu mungkin nggak bisa di email gitu kan ya. Lupa Anda emailnya. Jadi email sekarang kalau Anda punya cerita yang pengen Anda bagikan dan mungkin bisa saya bahas di episode selanjutnya ya. Itu aja mungkin dari saya. Semua episode Kepo insya Allah bisa Anda dengar di kepo.blog, itu alamat website kepo.blog ya. Tuliskan alamat email Anda di sana, nanti akan kami kirimkan instruksi bagaimana Anda bisa mendengarnya langsung dari smartphone Anda dari manapun ya. Terima kasih, sampai ketemu di episode selanjutnya insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.